Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. kesempatan kali ini, kami kelom, salah satu kelompok dalam untuk memenuhi tugas besar atau tugas problem solving untuk teori peluang dan implementasi. Saya sendiri Nova Arkan Wahib dengan NIM 10305230009 beserta teman saya Hanif Madudin dengan NIM 1030523000105 akan membawakan hasil dari uh, penelitian kami, hasil dari proyek kami yang telah kami lakukan penelitian. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Dr. Julian Sibaroni, SSIMT, yang telah membimbing kami dalam mata kuliah teori peluang dan implementasi. Baik, kita langsung saja mungkin masuk ke dalam bab satu, yaitu pendahuluan. Pendahuluan yang tentunya akan ada latar belakang, di mana latar belakang kami itu kita harus tahu dulu nih, teori peluang itu apa? Apa itu teori peluang? Yaitu teori peluang adalah sebuah disiplin ilmu atau sebuah ilmu yang mempelajari adanya kepastian dan ketidakpastian. Teori ini juga digunakan banyak sekali dalam lini keprofesian. Contohnya, misal ahli BMKG, kemudian dalam kedokteran, kemudian dalam bisnis, ilmu ini sangat diperlukan. Kita ambil contoh ahli BMKG, di mana BMKG ketika mendeteksi atau memprediksi cuaca, tentunya harus menggunakan ilmu ini, ilmu probabilitas, agar nantinya prediksi cuacanya itu tepat sehingga efektif untuk adanya moda transportasi yang berjalan di area tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, eksperimen yang kita lakukan ini menggunakan metode frekuensi relatif untuk menentukan nilai peluangnya. Nah, kita lanjut ke rumusan masalah. Ketika kita udah membahas latar belakang, tentunya kita akan bahas rumusan masalahnya. Dan beberapa rumusan masalah yang akan kita jawab bersama. Yang pertama, eksperimen apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, teman-teman, kita akan ada ruang sampel apa saja yang diperoleh dari eksperimen tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana menentukan peristiwa-peristiwa berdasarkan ruang sampel atau ruang contoh serta hubungan antara peristiwanya. Jadi seperti eh, peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, yang keempat, berapa nilai peluang dari peristiwa yang telah ditentukan? Kemudian yang kelima, apa konsep variabel acak yang digunakan? Yang keenam, kita akan eh, mencari berapa fungsi peluang serta fungsi distribusinya. Dan yang ketujuh, berapa nilai mean atau ekspektasi dan variansi yang diperoleh berdasarkan peubah acak yang ditentukan. Jadi rumusan masalah ini akan kita jawab dalam laporan kita. Dalam hasil penelitian kita akan terjawab semuanya. Nah, tujuan penelitiannya itu apa? Tentunya yang pertama kita akan tujuan kita untuk lebih memahami mata kuliah teori peluang dan implementasi dan juga untuk pemenuhan tugas mata kuliah mata kuliah ini. Kemudian tujuan penelitian kita juga tentunya menjawab semua rumusan masalah yang telah kita buat. Jadi adanya tujuan rumusan masalah akan terjawab eh, tujuan kita akan menjawab rumusan masalah tersebut. Nah, kita akan masuk ke bab 2, di mana nanti di bab 2 akan ada pendefinisian semuanya itu. Setiap subbab rumusan masalah kita akan definisikan. Kita masuk ke bab 2 hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita akan mendefinisikan eksperimen. Eksperimen yang kami lakukan adalah menghitung probabilitas munculnya angka ketika koin Rp1.000 dilempar menggunakan metode frekuensi relatif dengan cara melempar satu uang koin Rp1.000 sebanyak satu sekali. Jadi kita akan melempar sebanyak satu sekali, eh, kemudian hasilnya akan kita catat menggunakan software Microsoft Excel untuk mendeteksi, untuk mencatat hasil lemparan tersebut. Nah, dan ini kita membuat sebuah pertanyaan baru yang nanti akan kita jawab untuk sebagai pembacanya di bawah nanti, yaitu berapakah peluang yang diperoleh untuk mengetahui banyaknya muncul angka dalam pelemparan koin Rp1.000 sebanyak satu sekali. Mungkin selanjutnya untuk ruang sampel dan peristiwa yang lain bisa dijelaskan oleh Saudara Hanif Madudin. Untuk waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya.
Pendefinisian ruang sampel. Ruang sampel dari percobaan pelemparan koin Rp1.000 adalah angka dan gambar. Jadi kejadian-kejadian yang mungkin adalah munculnya angka atau gambar, tetapi tidak keduanya. Sehingga disimbolkan S sama dengan S adalah himpunan angka yang anggotanya adalah angka dan gambar. Karena penelitian menggunakan metode frekuensi relatif dan menggunakan pelemparan sebanyak 100 kali, maka NS sama dengan 100. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi. Berikut adalah peristiwa-peristiwa dari eksperimen kelompok kami. Yang pertama, munculnya angka dalam 100 kali lemparan. Kemudian munculnya gambar dalam 100 kali lemparan. Kedua peristiwa tersebut bersifat independen atau saling bebas, karena tidak mungkin dalam suatu pelemparan ditemukan dua kondisi yang berbeda, karena kondisinya akan selalu mutlak muncul gambar atau muncul angka, tetapi tidak keduanya. Selanjutnya, menghitung nilai peluang. Ternyata dari pelemparan sebanyak 100 kali yang kami catat, angka muncul sebanyak 49 kali, sedangkan gambar muncul sebanyak 51 kali. Maka peluang munculnya angka dari pelemparan uang koin Rp1.000 0,49, sedangkan peluang munculnya gambar dari pelemparan uang Rp1.000 adalah 0,51. Hasil tersebut sedikit berbeda dari metode penghitungan klasik yang menganggap bahwa munculnya angka dari pelemparan uang koin adalah 0,5. Munculnya gambar dari pelemparan uang koin adalah 0,5. Berikut ada gambar grafik dari gambar grafik perbandingan peluang munculnya angka dan gambar. Sebentar. Mohon maaf. Baik, selanjutnya. Perubahan acak. Perubahan acak yang peneliti gunakan adalah perubahan acak univariat diskrit. Perubahan acak diskrit adalah perubahan acak yang banyak nilainya berhingga, dan ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak bilangan cacah. Dan perubahan acak yang peneliti gunakan adalah X yang menyatakan bahwa muncul angka dalam percobaan pelemparan koin Rp1.000 sebanyak 100 kali. Selanjutnya, fungsi peluang dan fungsi distribusi. Berikut adalah fungsi peluang dan fungsi distribusi dari eksperimen kelompok kami. Fungsi peluang Px sama dengan 0,51 untuk X sama dengan 0 dan 0,49 untuk X sama dengan 1. Karena variabel acak yang digunakan adalah munculnya angka, maka angka 1 melambangkan munculnya angka sebanyak 1 kali, dan angka 0 berarti tidak muncul angka atau muncul gambar. Kemudian fungsi distribusi kumulatifnya Fx sama dengan 0,51 untuk X sama dengan 0 dan 1 untuk X sama dengan 1. Selanjutnya, min atau variansi. Min dan variansi. Min atau ekspektasi. X sama dengan 0 dikali 0,51 ditambah 1 kali 0,49 sama dengan 0,49. Kemudian variansi. Untuk menghitung variansi digunakan rumus ekspektasi EX kuadrat dikurangi EX yang dikuadratkan. Karena EX kuadrat sama dengan 0 kuadrat dikali 0,51 ditambah 1 kuadrat dikali 0,49, maka EX kuadrat adalah 0,49. Maka variansi X sama dengan 0,49 dikurang 0,49 kuadrat sama dengan 0,2499. Jadi ekspektasi yang kelompok kami peroleh sebanyak 0,49 dan besaran variansinya adalah 0,2499. Selanjutnya, bab 3 kesimpulan.
Berdasarkan eksperimen yang kami lakukan, hasil perhitungan dari ekspektasi dan variansi menunjukkan bahwa eksperimen ini melibatkan satu variabel acak X yang menyatakan munculnya angka dalam percobaan, sehingga ditemukan hasil nilai ekspektasi atau EX sebesar 0,49 serta nilai variansi atau var X sebesar 0,2499. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.